Tapi ingat, ada juga yang mau memaafkan, tapi proses hukum harus jalan. Itu semuanya tergantung kebijaksanaan Ibu Naila. Gimana maunya? Kalau untuk saya sih saat ini kita ikuti proses hukum. Siapa beliau adalah pelatih terjun internasional ya. Nah, jadi pada malam ini kami membuat laporan polisi tentang pasal pencemaran nama baik dan fitnah yang diduga dilakukan oleh seorang yang bernama Ani dan kawan-kawan, gitu ya, gitu. Ya. Mungkin sebelum diceritakan masalah kronologinya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan saja, bahwa saya ingatkan kepada masyarakat yang hidup bertetangga, baik-baiklah kepada tetangga lingkungannya ya. Jadi kita harus tahu mana yang namanya hal yang baik dan tidak melanggar peraturan, dan mana hal yang melanggar peraturan. Jadi jangan alih-alih membela hak tapi menyerang hak orang lain ya. Maksud saya contohnya dalam perkara Ibu Naila ini, dia hanya melakukan perbaikan lantainya saja ya, artinya membongkar lantai untuk menjadi kembali kepada lantai tanah, tidak membangun, tidak renovasi, tidak bongkar tembok apa-apa ya. Namun tetangga yang diduga bernama Ani ini komplain ya melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp kemana-mana, media WhatsApp, mengatakan terganggu, berisiklah dan pengang segala macam ya. Itu adalah hal yang terlalu berlebihan ya. Masalahnya tidak ada dalam peraturan di dalam perumahan itu yang membongkar lantai melanggar peraturan atau harus minta izin, tidak ada itu, kecuali renovasi, bongkar tembok, itu lain cerita ya. Jadi janganlah terlalu berlebihan. Kalau mau hidup tenang, hidup nggak ada suara, tinggal saja di hutan, tapi di hutan pun masih ada suara binatang di sana ya. Jadi jangan yang aneh-aneh itu. Tahu juga kalau memang ada masalah, kan kita punya RT RW, laporlah pada RT RW, jangan langsung main tegur Ibu Naila melalui WhatsApp dan memasuki rumah Ibu Naila tanpa izin ya. Pasal 45 contoh pasal 27 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang ITE, dan juga ditambahkan lagi tadi ada pasal KUHP-nya pasal 310 dan pasal 311. Itu saja. Mungkin selanjutnya saya mohon kepada Ibu Naila menceritakan kronologi kejadiannya. Iya, silakan. Kita sih cuman ini aja, cuman renovasi lantai betul dari skatepark untuk dijadikan taman gitu, supaya kan biar bagus, maksudnya balik lagi hijau karena anaknya sudah besar dan sudah tidak ada di rumah. Gitu, dan intinya jangan, nggak perlu lah kita masalah dari bukan renovasi juga ya, perbaikan lantai kok sampai menyentuh masalah pribadi yang akhirnya menjelek-jelekan yang sesuatu yang tidak ada, sampai saya difitnah menganiaya anak sampai anak saya mati. Itu kayaknya kurang cantik lah gitu. Sesuatu yang tidak ada itu buat saya sedikit gimana ya, itu coba gimana kita ngebesarin anak terus kita dituduh menganiaya dan sampai anak itu mati. Itu saya nggak terima lah gitu. Ada itu adalah sih mungkin. Kenapa? Ada Intimidasi dari yang bersangkutan apa? Kalau intimidasi dia intimidasi anak saya, terus banyak itu ceritanya. Jadi dia katanya saya banyak berkasus di Polres, banyak masalah. Dia malah katanya dia sampai menyampaikan dia akan mempergunakan jenderal untuk ngegas proses. Jadi seakan-akan dia ini bisa membeli proses hukum, dan juga menyampaikan katanya kalau saya ini punya tahun 2025 ini saya ada bermasalah dengan mantan saya yang sudah dikuburin, katanya masalah KDRT. Itu mantannya aja udah dikuburin dari tahun berapa. Jadi pokoknya banyak dia bikin berita tentang saya yang sebenarnya itu tidak ada gitu. Bang, Bu, itu menyangkut nama baik saya aja sih. Bu, fitnah itu disebarin lewat apa, Bu? Lewat WhatsApp bersama dengan grupnya, dan kacaunya lagi dia screen capture kirim ke saya. Jadi seakan-akan lihat nih, emang
gue bisa melakukan, saya bisa melakukan ini, jadi saya bisa melakukan apa saja. Disebarkan ke grup Bu ya? Antara mereka, dan mereka beliau screen capture kirim ke saya. Saya tidak kenal mereka, saya memang tidak pernah keluar rumah, maksudnya bertetangga atau arisan itu saya nggak pernah ikut. Bang, yang bukti pencemaran yang dipakai itu apa Bang? Yang menyebut kata apa mungkin? Yang pencemarannya? Iya, pencemarannya. Mungkin tadi Ibu Naila sudah katakan ya, contohnya itu mengatakan bahwa Ibu Naila orang yang bermasalah, ya sudah sampai mati. 5 kali bolak-balik kawin, itu nggak benar semuanya ya, dan katanya apa menganiaya anaknya sampai meninggal dunia itu kan nggak mungkin, dia kan orang waras, orang baik, pelatih terjun internasional loh, ini gimana sih menganiaya anak itu. Jadi kepada masyarakat juga hati-hati ya, kalau menggunakan IT itu menggunakan apa namanya medsos, jangan sembarangan mengatain orang, fitnah orang, jelek-jelekan orang. Kan kalau dilaporkan gini kan jadi pusing jadinya ya, nanti akan menghadapi tuntutan hukum gitu. Nah jadi hati-hati, bijaklah dalam menggunakan medsos ya, atau WhatsApp apapun bentuknya. Bu, itu fitnah disebarin setelah Ibu membangun merenov ubin atau memang sebelum sudah ada Bu? Baru setelah ini. Jadi ya? dia masuk tanpa izin ke rumah saya. Awalnya itu sebenarnya kita udah WA, saya juga udah bilang sampai saya sebenarnya share live, bukan Sherlock ya. Saya kalau Sherlock bilang ini, saya share live, memang posisi saya sedang di Surabaya. Dan hari yang sama itu tukang saya, besoknya itu saya baru tahu kalau ibu itu sudah masuk ke rumah saya, ngegedor-gedor pintu, buka ini tanpa izin saya, itu langsung masuk dari pintu belakang, dari gerbang samping. Dan dia berteriak-teriak seakan-akan, oh buka aja bisa masuk gitu. Jadi intinya dan kebenaran kan itu udah nggak baik lah gitu maksudnya. Jadi kayak dia menunjukkan, lihat nih siapa saya bisa ngapain aja ke orang, kan tidak boleh lah seperti itu. Dia minta saya dihargai, jangan berisik. Tapi di saat dia masuk seperti itu kan sudah tindak kriminal. Bagaimana saya mau, apa yang saya mau negokan lagi? Orang dia sudah mengintimidasi saya kan. Walaupun anak saya badannya besar kan, buat saya anak, kita seorang ibu, sampai kapanpun dia akan jadi anak saya. Ya. Ancaman hukumannya berapa tahun? Ancamannya tinggi ya, ini bisa tadi mungkin di atas 5 tahun, di atas 5 tahun ya nanti ancamannya itu. Jadi sekali lagi saya himbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anaknya, hati-hati, bijaklah dalam menggunakan medsos ya, jangan asal sembarang ngomong, apalagi yang sifatnya memfitnah orang. Itu akan ada risiko tuntutan hukum di kemudian hari ya. Seperti malam ini kita membuat laporan polisi terhadap yang kita duga ini melakukan pencemaran baik, yaitu Ibu Ani. Kan nggak enak jadinya sekarang ya gitu. Terima kasih. Boleh 23 tahun kasih saya laporannya. Beliau ngebangun aja, saya nggak pernah ganggu. Nomor LP-nya itu adalah TBL garing B garing 2314 garing 10 Romawi garing 2025, SPKT garing Polres Tangerang Selatan, Polda Metro Jaya. Nanti kalau berjalan kasus ini, apakah akan ada solusi penyelesaian secara baik-baik atau akan lanjut terus? Gini ya, menurut kuasa kita serahkan kepada Ibu Naila. Ada orang yang mungkin mau memaafkan dan menyelesaikan masalah ini sudah habis begitu saja. Tapi ingat, ada juga yang mau memaafkan, tapi proses hukum harus jalan. Itu semuanya tergantung kebijaksanaan Ibu Naila. Gimana maunya? Kalau untuk saya sih saat ini kita ikuti proses hukum. Ya. Karena sudah menyangkut nama baik untuk saya difitnah menganiaya anak sampai mati itu. Ya. Padahal seperti yang anak saya pun saya baru kehilangan anak saya gitu. Jadi buat saya itu agak sedikit tidak termaafkan ya. Ya. Terima kasih. Harapannya supaya ini menjadi contoh, tidak lagi orang lain mengalami seperti saya. Karena kita sebenarnya bertetangga itu nggak enak. Malu juga sebenarnya sampai seperti ini. Kayak sampai aib-aib dibukain semua kan. Pesan buat mereka apa Mbak atas laporan? Ya yang terbaik aja. Ya, terima kasih ya.